Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pagi itu di sebuah desa kecil di pinggir Baghdad, suasana mendadak geger. Seorang petani berteriak sambil berlari ke tengah lapangan. "Ya ampun, ontaku hilang lagi." Ini sudah yang ketiga dalam seminggu. Warga pun segera berkumpul. Suara gaduh memenuhi udara. Kambing, sapi, unta, semua hilang satu persatu. Anehnya, tak ada jejak kaki pencuri, tak ada pagar rusak, bahkan anjing penjaga pun tak menggonggong semalaman. Desa itu pun diliputi rasa takut. Ada yang berbisik pelan, "Mungkin ini ulah jin padang pasir." Yang lain menimpali, "Atau ini hukuman dari langit karena kita jarang bersedekah." Kabar aneh ini akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid, sang khalifah bijaksana. Dan siapa lagi yang beliau kirim untuk menyelidikinya kalau bukan orang paling cerdik di seluruh Baghdad, Abu Nawas. Begitu tiba di desa, Abu Nawas disambut kepala desa yang wajahnya sudah kusut seperti kain dicuci 7 kali. Kepala desa berkata putus asa, "Abu Nawas, tolonglah kami. Ternak kami menghilang tanpa jejak setiap malam." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil tersenyum tipis. Kalau jin bisa mencuri, berarti jin itu juga bisa ditangkap. Tapi tenang saja, aku akan menangkap jin itu, bahkan kalau dia tak kelihatan. Warga menatapnya bingung. Beberapa tertawa getir. Mereka pikir kali ini Abu Nawas sedang bercanda di saat yang salah. Malam itu Abu Nawas mulai bekerja. Ia membawa lampu minyak dan segenggam debu dari jalanan. Dengan teliti, ia menaburkan debu itu di sekitar pagar kandang dan jalan masuk desa. Ini semata-mata ia lakukan untuk melacak langkah kaki pencuri. Kalau dia manusia, akan terlihat bekasnya. Kalau jin, mungkin meninggalkan bayangan yang tak bisa dijelaskan, kata Abu Nawas. Namun keesokan paginya, seekor kambing lagi-lagi hilang. Debu tetap rapi, tak ada jejak, tak ada tanda-tanda pencuri. Kepala desa nyaris menangis. "Abu Nawas, jin itu lebih pintar darimu." Abu Nawas tersenyum santai. "Tidak, jin tidak butuh tali untuk mencuri kambing, tapi manusia butuh." Ia menunjuk ke arah pintu kandang, dan ada serabut tali kecil tersangkut di sana. "Ini bukan tali jin," katanya pelan. "Ini tali manusia." Malam berikutnya Abu Nawas menyiapkan jebakan baru. Ia menaburkan tepung halus di sekitar kandang dan menggantungkan kendi air di pintu. "Kalau pencuri ini lewat, airnya akan jatuh dan kita tahu jam berapa dia datang," ujarnya. Saat tengah malam tiba, Abu Nawas pura-pura tidur di rumah kepala desa, tapi matanya tidak benar-benar terpejam. Tepat lewat tengah malam, terdengar suara pelan, cerak, cerak, cerak. Ia segera berlari keluar. Kendi air pecah, tapi tak ada siapapun di sana. Namun di bawah sinar bulan, terlihat samar jejak kaki unta menuju ke arah sungai. Abu Nawas tersenyum licik. Jadi begitu caramu ya, wahai pencuri tak kasat mata." Keesokan harinya Abu Nawas mengumpulkan semua warga. "Mulai malam ini," katanya serius, "semua ternak harus dimandikan di sungai dan diberi kain merah di lehernya. Tapi jangan tanya kenapa." Warga menurut meskipun heran.
Sore itu sungai penuh dengan suara hewan. Be, moh. Semuanya dimandikan. Lehernya diikat kain merah. Malamnya, Abu Nawas bersembunyi di balik semak dekat sungai. Di bawah cahaya bulan, tampak beberapa bayangan bergerak pelan. Bukan jin, bukan hewan liar, tapi sekelompok pria yang sedang mendorong unta ke sebuah perahu besar di tepi sungai. Abu Nawas hampir tertawa keras. Ternyata pencurinya adalah penyeludup dari desa seberang. Mereka membawa ternak curian lewat sungai, sehingga tanah di kandang tak pernah berubah. Namun Abu Nawas tidak langsung menangkap mereka. Ia punya cara lain untuk menangkapnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pura-pura kecewa. "Aku menyerah," katanya di depan warga. "Jin pencuri itu terlalu pintar. Aku akan membuat sesaji untuk menenangkannya." Warga saling pandang, takut. Tapi Abu Nawas malah menyiapkan tong besar berisi kambing palsu, terbuat dari jerami, arang, dan minyak tanah. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai jin pencuri ternak, malam ini aku persembahkan kambing gaib dari surga. Tapi hati-hati, siapa yang mencurinya akan terbakar menjadi debu." Warga menelan ludah, takut tapi penasaran. Malam pun datang, dan seperti dugaan para penyelundup kembali. Mereka melihat kambing baru itu dan langsung senang bukan main. Tanpa pikir panjang, mereka mendorongnya ke perahu dan berlayar. Namun begitu sampai di tengah sungai, ternak palsu itu meledak. Api menyambar perahu, menerangi malam seperti obor raksasa. Dari kejauhan, warga yang terbangun menjerit ketakutan. "Lihat, jin pencuri terbakar." Keesokan paginya para penyelundup berhasil diselamatkan. Tapi rambut mereka gosong, wajah mereka hitam legam. Mereka langsung mengaku di hadapan kepala desa dan Baginda Raja. Di istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau membuat pencuri percaya mereka mencuri kambing dari surga?" Abu Nawas menunduk dengan wajah pura-pura serius. "Benar Baginda, kadang jin tak perlu ada untuk menakuti manusia. Cukup buat manusia takut oleh kebodohannya sendiri." Baginda menepuk bahunya sambil tertawa. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa menangkap pencuri tanpa mengejar dan membakar mereka tanpa menyentuh." Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, "Saya hanya menyalakan sedikit api kebenaran Baginda. Sisanya mereka yang menyiramnya dengan keserakahan." Sejak hari itu tak ada lagi ternak yang hilang di desa itu. Namun setiap kali warga lewat di tepi sungai pada malam hari dan melihat cahaya berkilat di air, mereka berbisik pelan, "Itu jin pencuri ternak yang dibakar Abu Nawas." Dan dari kejauhan kadang terdengar tawa pelan Abu Nawas. Biar saja, selama mereka takut, kambing pun aman. Keserakahan membuat manusia buta, dan kebodohan membuatnya mudah ditipu. Kadang jin tak perlu muncul, cukup manusia yang lupa belajar dari kesalahannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.